Selamat malam teman-teman Prenjiner di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prenjiner. Selamat datang kembali di channel kami Obeng Obrolan Engineering. Masih bersama saya Nurjaman Iwel. Dan saya Egi. Egi apa? Egi aja. Egi Maulana Fikri atau Egi Ferbriansyah? Oke, nggak ada kepanjangan? Cukup Egi aja lah. Cukup aja. Pak Egi. Ya. Malam ini kita akan ngobrol mengenai masalah ketiga, gitu kan. Nah, sebelum ke situ gitu kan, ada beberapa pendapat dari teman-teman kita bahwa ketiga itu tidak penting. Di sisi lain, ketiga ini merupakan suatu aturan yang memang harus dijalankan oleh seorang pekerja. Tetapi teman-teman di lapangan kenyataannya itu selalu mengabaikan K3. Sering kali saya berbicara kepada teknisi yang memang tidak menggunakan APD dan sebagainya. Mereka tidak tahu. Bahkan mereka itu apa itu K3. Nah, sebenarnya dalam kasus ini, berarti kan seorang engineer kalau tidak paham dan tidak mengerti mengenai K3, ada yang salah Pak Egi. Ya, bisa jadi bukan seorang engineer. Nah, tapi dia bekerja di engineer gedung sebagai engineering. Itu bisa jadi tukang kayaknya. Kembali lagi ke episode pertama itu bisa jadi. Nah, karena engineer yang baik itu engineer yang tahu K3. Nah, maksud saya begitu Pak Egi. Jadi kita di episode kali ini akan membahas mengenai masalah K3. Pak Egi bisa menjelaskan apa itu K3? Teman-teman, K3 di sini udah pasti K-nya ada 3. Gitu ya, kaki, kuku, gigi. Jadi K3 di sini tuh adalah singkatannya teman-teman. Jadi diawali dari keselamatan, kesehatan, K-nya pasti kerja. Nah, gitu. Sekarang saya pengen balik. Kenapa nggak kerja, keselamatan, kesehatan? Kerja, keselamatan, kesehatan. Atau misalkan kesehatan dulu deh, kesehatan dulu, terus kesehatan, keselamatan kerja lah. Nah, sebenarnya kalau ini sih ada aturannya ya sebenarnya. Aturannya dalam artian kalau kita ngomongin mungkin secara logikanya dulu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kerja, tapi dijamin ketika teman-teman kerja nggak selamat, mau nggak? Contoh misalkan Pak Iwel tuh datang ke sebuah properti misalkan gedung A, tangannya utuh. Niatnya mau kerja kan? Jadi kerja dulu kan? Kerja, ceritanya gitu kan. Tadi kerja, sehat, selamat gitu kan? Bahasanya gitu kan. Tapi kan seorang pekerja harus sehat dulu. Jadi mau bahasnya mau kerja sehat selamat atau selamat sehat kerja? Saya pengen kerja sampai selamat. Kerja sambil selamat. Ya kalau mau kerja sambil selamat, berarti kesehatan, keselamatan kerja. Yang nggak gitu juga. Nah, gitu. Itu kan berarti kan apa ya, penamaan gitu kan. K3 yang memang itu diatur dalam undang-undang. Betul. Gitu kan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Gitu kan. Banyak lagi sih, seperti Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 gitu kan tentang ketenagakerjaan. Terus ada PP nomor 51 tahun 2012 ya, tentang sistem manajemen K3, SMK3, sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Nah, itu jadi ada juga dari apa namanya Permenaker ya, Permenaker juga ada nomor berapa saya tahu, lupa itu tentang pembina K3 ya, yang 1987 kalau salah gitu ya. Sebenarnya gini sih, aturan-aturan yang tadi Pak Iwel sebutkan sebenarnya tujuannya itu kenapa sih posisinya nggak kesehatan keselamatan kerja gitu, itu kan yang jadi ininya kan. Kalau sehat katanya udah pasti selamat. Kalau udah selamat, kerjanya enak, nah gitu ya. Tapi menurut aturan-aturan undang-undang yang berlaku, baik itu undang-undang, permen, ataupun yang lainnya, jadi posisinya itu teman-teman, kenapa sih harus keselamatan dulu? Jadi udah pasti ketika teman-teman berangkat ke tempat suatu kerja, pasti kan niatnya harus selamat. Jadi selamat dulu, bukan kerja datang dulu. Selamat, pulang selamat. Pulang selamat. Jadi kalau utamakan keselamatan. Biskuit. Gitu. Apa jadi biskuit? Selamat ada.
Ada sedikit kuah itu. Oke, teman-teman. Jadi tadi di sini ada yang namanya K3. K3 di sini adalah kesehatan, bukan kesehatan, keselamatan kesehatan kerja. Di mana di sini tuh menunjang terkait aturan-aturan atau norma-norma yang memang berada di lingkungan pekerjaan. Jadi ada K3 ketika bekerja, ada K3 setelah bekerja. Maksudnya gimana? Kayak contoh misalnya teman-teman awalnya itu telinganya itu bagus, nggak ada masalah, atau matanya bagus, nggak ada masalah, tapi sehabis kerja tiba-tiba matanya ketembak, tiba-tiba gendang telinganya kena. Nah ini berarti kan K3 yang tidak dijaga ketika teman-teman melakukan sebuah pekerjaan. Makanya diawali dari harus keselamatan dulu, baru kesehatan, baru kerja gitu poinnya. Berarti untuk selamat dalam bekerja itu kita harus mengikuti prinsip-prinsip K3. Betul. Nah, prinsip-prinsip K3 itu apa aja? Pertama sih pasti gimana caranya ketika teman-teman melakukan sebuah pekerjaan, teman-teman tuh bisa melakukan yang namanya identifikasi. Identifikasi kecelakaan kerja? Enggak, identifikasi yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja, bahaya bisa menimbulkan atau resiko. Gitu, berarti identifikasi bahaya atau penilaian resiko? Penilaian resiko terhadap suatu pekerjaan. Kayak contoh teman-teman misalkan, teman-teman tuh misalkan lagi melakukan pengelasan. Kan kalau pengelasan itu udah pasti ada sinar tuh. Oke. Nah, kalau cahaya. Kalau sama asapnya tuh? Ya, sinar, asap, dan lain-lain lah. Nah, ketika teman-teman tidak menggunakan APD, nah satu, misalkan teman-teman hanya menggunakan kedok las tapi pakai sendal capit, gitu posisinya. Itu percikannya itu bisa kena kaki. Kalau udah kena kaki, berarti jadi nggak selamat. Sama sarung tangan. Nah, atau misalnya nggak pakai sarung tangan, bisa kena tangan. Ketika ngelaset masih panas dipegang. Nah, tiba-tiba tangannya menjenol, melepuh. Ya, betul. Karena kadang-kadang sering gitu. Karena kadang-kadang memang kita tuh suka refleksnya. Kalau kita melihat sesuatu itu kadang-kadang kita suka pengen memegang. Gitu. Karena memegang ini ya sesuatu yang kayak buat sesuatu tuh penasaran banget gitu posisinya. Apalagi ada yang herang-herang itu kalau pengen megang gitu. Gelas, herang, cagak gitu ya. Ya, kurang lebih gitu. Nah, pertama tadi yang namanya identifikasi. Jadi teman-teman harus tahu ketika teman-teman melakukan suatu pekerjaan, teman-teman harus lakukan identifikasi. Contoh misalkan tadi, kalau ngelas kan tadi ada yang namanya kedok las, ada yang namanya sarung tangan, ada yang namanya sepatu, dan lain-lain gitu posisinya. Terus ketika teman-teman melakukan pekerjaan di ketinggian, itu juga ada lagi, kayak misalkan teman-teman harus pakai body harness. Nah, body harness ini tuh untuk ketinggian berapa gitu posisinya. Nah, itu kan beda-beda gitu posisinya. Jadi, teman-teman harus bisa mengidentifikasi resiko dalam suatu pekerjaan. Nah, dari sini yang keduanya itu adalah pencegahan. Nah, dari pertama kita yang namanya itu identifikasi, keduanya itu adalah pencegahan. Pencegahan agar apa? Agar tidak terjadi sesuatu hal yang memang tidak diinginkan. Contoh, kan tadi kalau identifikasi untuk diri sendiri, kalau pencegahan bisa untuk lingkungan. Contoh, teman-teman misalkan melakukan yang mudah aja yang memang teman-teman sering lakukan, misalnya pengelasan lagi. Tapi teman-teman nggak lihat kiri, kanan, atas, gunung gitu ya, bawah nggak apa teman nggak lihat. Pokoknya asal jorojos aja, asal ngelep aja. Ternyata di bawahnya misalkan ada bahan yang mudah terbakar. Gas. Bukan gas. Kayak kertas. Misalkan kertas gitu kan, posisinya thinner. Itu kan percikan bensin. Ketika kena kan dia langsung menimbulkan api gitu. Yang memang mungkin kita sebutnya itu ada dalam bahasanya itu segitiga api. Yang dimana memang kita harus ada yang namanya sumber panas. Sumber panasnya dari lasan tadi. Terus kita ada bahan yang mudah terbakar. Tadi misalkan kertas, oksigen di situ ada udara gitu. Ya udah terjadi api gitu posisinya. Jadi teman-teman harus tahu itu. Nah, yang ketiga itu wajib dilakukannya itu adalah pelatihan. Nah, pelatihan di sini tuh seperti apa? Jadi ketika teman-teman memang bingung, tidak mengetahui secara SOP-nya yang baik dan benar seperti apa, teman-teman harus mengikuti yang namanya pelatihan. Makanya ada sertifikasi kayak operator K3 umum, teknisi K3 umum, atau ahli K3 umum. Nanti di sana tuh menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang memang berlaku sesuai dengan SOP-nya gitu. Itu untuk prinsip, Pak. Oke, prinsip tadi yang kedua mengenai pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berarti kan kalau pencegahan saya mengerti nih, pencegahan kecelakaan. Ya. Berarti mencegah bagaimana caranya supaya kita tidak terjadi
kecelakaan kerja. Jadi tadi gini, pencegahan di sini tuh meliputinya jadi lebih luas. Jadi ada untuk diri kita sendiri dan ada untuk lingkungan kita. Tapi kalau akibat kecelakaan kerja itu juga memang luas juga, bisa untuk kita, bisa untuk lingkungan. Nah, terus yang keduanya penyakit akibat kecelakaan kerja. Penyakit akibat kecelakaan. Nah, penyakit akibat kecelakaan kerja itu gini kayak misalkan penyakit akibat kerja ya. Penyakit akibat kerja, betul. Penyakit akibat kerja di sini tuh lebih ke kayak misalkan teman-teman melakukan sebuah aktivitas. Misalkan tuh ada suara yang memang dB-nya tuh melebihi batas ambang. Nah, itu lama kelamaan kan ya? agak bonge-bonge gitu voice-nya. What is it bonge? Bonge itu kayak tuli lah gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu pendengarannya berkurang. Kepekaannya karena voice-nya kayak teman-teman contoh misalnya pakai headset nih, volume ditinggiin. Nah, itu nggak sadar teman-teman merusak gendang telinga juga karena dia tuh ada ambang batas kalau nggak salah 80 dB gitu ya, kalau nggak salah ya gitu. Ya, misalkan contohnya dalam pekerjaan nih, berarti penyakit kerja yang diakibatkan oleh pekerjaan itu sendiri. Contoh tadi misalkan ngelas, mata bisa sakit. Oke. Mata misalkan diakibatkan oleh asap. Gitu kan. Terus kulit juga, kulit megar. Gitu kan. Nah, itu kulit megar diakibatkan oleh asap ya? Betul, kurang lebih gitu. Terus mata buta. Bukan buta sih, tapi lebih ke kayak perih gitunya. Jadi kayak ada kotoran masuk gitu posisinya kayak gitulah. Nah, terus ketika kita nge-ces gitu kan, silau. Nah, itu pentingnya menggunakan Google Mesh. Ya, gitu APD lah. Gitu. APD gitu kan, sarung tangan. Sarung tangan. Itu adalah pencegahan ya. Iya. Oke. Gitu. Terus tadi kalau misalnya kita ke dalam suatu tempat area yang memang di area itu tuh berisik, kayak contoh misalkan teman-teman ke area diesel atau genset. Itu kan biasanya teman-teman suka pakai airplug ya. Airplug pakai handphone juga bisa, airplug juga bisa. Nah, itu tergantung lah dari area teman-teman sendiri gitu. Jadi ya kembali lagi sebenarnya kayak teman-teman misalkan orang listrik nih biasa main di LPMDP atau SDP, saya mah udah biasa teman-teman nggak pakai sarung tangan listrik. Nah, kadang-kadang teman-teman juga nggak nyadar gitu posisinya bahwa kadang tangan ini agak sedikit menyenggol kemana, ya udah di situ ya udah teman-teman skak gitu posisinya. Dan ketika melakukan perawatan maintenance listrik itu pengalaman saya ya, kita dilarang menggunakan yang namanya tuh alat yang mudah kayak konduktor gitulah. Jadi kayak jam tangan gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi cincin nggak boleh gitu. Jadi kita harus tangan kosong, masukin sarung tangan, ya udah kayak gitu aja. Itu pencegahan dan penyakit gitu kan ya. Betul, akibat kerja. Jadi saya kira penyakit kerja itu budung gitu ya. Kanker biasanya. Kanker ya? Kantong kering. Jadi biasanya kalau misalnya udah tanggal 30 itu kanker. Tanggal 1 itu kankernya udah hilang. Tapi tiap bulan timbul itu. Oke, itu penyakit akibat dompet kering. Gitu kurang lebih. Oke, tadi pelatihan yang ketiga itu tadi pelatihan dan penyuluhan ketiga. Ya, pelatihan. Nah, ini nih. Seorang engineer mau tidak mau harus mengikuti pelatihan. Betul. Kalau misalkan si perusahaannya tidak mengikut sertakan, karyawannya mewajibkan untuk ikut pelatihan, itu akan berakibat fatal. Nah, solusinya kalau misalkan seorang engineer tidak diikut sertakan oleh ownernya mengikuti pelatihan ketiga, ini akan seperti apa? Satu sih sebenarnya memang K3 ini tuh kalau perusahaan ya, dari sudut perusahaan itu mikirnya tuh biaya. Jadi investasi yang tidak ada menurut mereka ya mungkin ya kurang ada gunanya. Maksudnya kurang ada gunanya itu seperti apa? Jadi kayak misalkan kita beli apar, kebakarannya enggak, beli apar tiap per 3 tahun kita misalkan polisinya harus isi ulang, atau per 5 tahun powdernya kita harus ganti gitu polisinya. Ya kalau sekali lah. Ya memang kalau dipikir-pikir kalau sebagai pengusaha ngapain kebakaran juga enggak gitu ya. Tapi ya inilah yang namanya penanggulangan gitu. Penanggulangan dalam pencegahan. Pencegahan sebelum terjadi bencana atau suatu kebakaran lah gitu. Ya, jadi banyak sekali ya pencegahan gitu kan Pak Egy yang harus dilakukan oleh seorang engineer. Nah, solusinya mungkin satu lagi gitu. Ketika si owner tidak mengikut sertakan teknisinya untuk ikut pelatihan ketiga, nah dia mempunyai yang namanya chief. Ya. Bukannya chief engineer itu sekarang saat ini itu ketika kita akan melamar kemana-mana pasti ditanya satu punya ketiga enggak? Ya. Punya sertifikasi ketiga enggak? Betul. Nah,
terus punya sertifikasi operator genset nggak, punya sertifikasi fire safety manager nggak, banyak sekali banyak gitu kan, banyak betul, sertifikasi yang harus dimiliki oleh seorang chief engineer chief gitu betul. kan. Tapi tidak berbanding lurus dengan gaji yang diterima, ya gitu kan. Ketika perusahaan meminta gitu kan syarat-syarat sertifikasi gitu kan dari yang tadi saya sebutkan gitu kan, tapi si perusahaan ini tidak memberikan word atau tidak memberikan apa ya, suatu yang lebih lah gitu gitu kan, apalagi kan sertifikasi kan per 3 tahun kita harus perpanjangan itu gitu juga kan menjadi masalah Pak Egy betul, gitu betul, kan. Jadi betul. nah ini perlu adanya, ini harusnya owner menonton ya, channel ini nih, betul. jadi biar mengerti dan paham gitu kan bahwa pekerjaan seorang engineer itu gitu kan tidak hanya mengurusi masalah teknis, ya, betul. tidak mengurusi masalah manajerial ya, gitu non kan. teknis juga masuk. Non teknis seperti K3 ini juga harus dikuasai, karena ini merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi. Ya, betul. Dan kalau kita tidak menguasai K3, mohon maaf gitu kan ya. Cuman memang penting itu untuk orang yang ngerti gitu posisinya. Jadi yang tadi saya bilang mungkin untuk beberapa perusahaan beranggapan kayak K3 ini tuh buang-buang uang. Padahal kita kembali lagi ke bahasanya yang tadi, keselamatan kesehatan kerja. Kalau pekerjanya selamat, pekerjanya sehat, ya produktivitasnya akan naik. Tapi kalau misalkan pekerjanya tidak selamat, misalkan amit-amit dari kecelakaan kerja, otomatis jam kerjanya akan berkurang. Kenapa? Contoh, yang harusnya Senin kerja karena terjadi kecelakaan, otomatis tidak bekerja. Oh iya, gampang tinggal dipotong, benar, tapi kan secara produktivitasnya nggak kena gitu posisinya. Jadi dikembalikan lagi sebenarnya memang yang jadi salah kaprah itu posisinya perusahaan selalu berpikir bahwa ini tuh biaya investasi yang tidak akan balik modal gitu seolah-olah gitu ya. Tapi kalau perusahaannya itu memang menyadari gitu ya pentingnya K3 ini, dia tuh akan berpikir dengan adanya K3 perusahaan kita tuh lebih tertata, lebih rapih, lebih sehat, lebih produktif gitu posisinya. Dan bahkan ketika memang ada perusahaan yang dia mendukung K3, biasanya kita ada yang namanya audit K3 juga gitu. Jadi memastikan misalkan di lingkungannya itu, oh ini pakai sepatu safety atau enggak, oh ini dia pakai APD atau enggak, itu ada juga yang melakukan audit seperti itu. Tapi jarang ya, dulu juga saya bekerja sebagai teknisi, belum pernah ada audit. Oh belum pernah ada audit. Gitu kan, terus jarang sekali pimpinan-pimpinan gitu kan memperhatikan kinerja teknisi. Jadi ketika dia mengganti lampu, dia hanya menggunakan sinar capit, gitu kan. Tangga juga seadanya. Dengan ketinggian berapa meter? Dengan ketinggian pasti ya lampu mah kurang lebih 2 meter 3 meter. Nah, ketika ketinggiannya itu melebihi 3 meter itu wajib pakai body harness harusnya. Itu juga saya menarik tuh. Jadi syarat-syarat itu gitu kan. Apa saja sih syarat-syarat yang APD ya? Syarat-syarat APD yang harus digunakan ketika kita bekerja. Ya, seperti tadi body harness. Body harness pakai ketentuannya itu minimal itu harus di 3 meter. Ya, kurang lebih gitu. Ketika lebih dari 3 meter itu harus menggunakan body harness. Nah, tidak menutup kemungkinan kejadian-kejadian kecelakaan kerja itu ada di 2 meter. Tidak menutup kemungkinan. Gitu kan. Jadi sebenarnya seorang engineer itu memang harus waspada. Baik itu dia mengerjakan di ketinggian yang memang lebih dari 3 meter ataupun di bawah 3 meter, tetap APD tetap harus dipakai. Kalau menurut saya gitu kan ya. Betul. Karena yang pernah kejadian gitu kan ya, teman saya gitu kan, ketika dia mengganti lampu ketinggiannya 2 meter, jatuh dia tangganya. Dia hanya menggunakan sinar capit gitu kan. Ketika dia pasang lampu tidak nyala, tangannya dimasukin. Nah, terus dia pakai test pen. Ketika pakai test pen meledak, kaget. Menyentuh lah. Pasar netralnya dia menyentuh, padahal 2 meter ketinggian. Kaget. Tangga jatuh kepala. Yang kena ketika kepala kena, gegar otak meninggal. Dan benturan keras. Kerugiannya sebenarnya kedua belah pihak. Kita sebagai pekerjanya juga jelas dirugikan ya, dirugikan dalam artian jadi tidak sehat, tidak selamat gitu posisinya. Si perusahaannya juga jelas, kayak misalkan tadi ketika terjadi suatu kecelakaan,
kalau misalkan kecelakaannya ringan, tapi kan tetap masih orang itu tidak harus bekerja dulu biasanya. Kayak misalkan tangannya kekelupas atau gimana, biasanya 1-2 hari isdok tuh posisinya. Ketika isdok produktivitasnya akan menurun gitu. Nah, itu di poin keempat ya, Pak Egi tadi penggunaan alat pelindung diri APD secara wajib, gitu kan. Jadi teman-teman juga harus memahami nih ketika bekerja. Satu lagi contoh lah, contoh gitu kan ya, ada saudara saya sendiri nih gitu kan, baru kemarin meninggal gitu kan, diakibatkan oleh dia bekerja di pabrik gitu kan, diakibatkan oleh cairan kimia gitu kan, yang harusnya memang itu ada warning, ada sign gitu kan, ya namanya juga bekerja gitu kan, ketika disuruh sama atasannya dia lupa gitu kan, ternyata cairannya itu mengenai tubuh, kaget gitu kan, terpleset jatuh, disuruh ke cairan yang lebih banyak, jadi terjadi luka bakar. Nah, hal-hal semacam itu yang harus memang seorang engineer itu perhatikan. Ketika dia akan melakukan suatu pekerjaan, dia harus melihat lingkungan sekitar. Iya, betul. Yang disebutkan tadi bahwa sama Pak Egi, bahwa kita harus melihat kiri kanan ketika mau ngelas itu kan, bawah gitu kan, apakah memang ada hal-hal yang memang mudah terbakar. Yang pertama sih tadi identifikasi dulu ya. Nah, itu identifikasi berarti ya. Setelah identifikasi baru kita memperhatikan lingkungan sekitar kita. Oke, siap. Ini yang terakhir apa Pak Egi nih? Nah, yang terakhir mungkin tadi yang saya jelasin ya, ada inspeksi atau audit sebenarnya. Jadi inspeksi di sini tuh lebih ke kayak kalau kita itu ada namanya SMK 3 gitu posisinya. Sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja gitu. Nah, jadi posisinya ada manajemennya juga ya? Ada. Jadi posisinya itu ada peraturan-peraturannya mengatur terkait K3 ini tuh, di mana memang ya tadi mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatu ya terkait peraturannya, karena ada PP, Permen dan lain-lain gitu posisinya. Cuman yang jelas nih teman-teman, K3 itu pokoknya itu dia itu pasti selamat dulu gitu. Nggak sehat dulu gitu. Kenapa selamat dulu? Karena posisinya kita niat kerja memang cari nafkah, cari rezeki gitu kan posisinya. Tapi kan nggak ada yang mau ada efek domino dari kerja itu sendiri. Jadi tetap K3 di sini tuh teman-teman jangan salah kaprah lagi ya. Jadi posisinya tuh harus keselamatan dulu, baru kesehatannya akan terjamin. Itu ada di kutipan regulasi sistem manajemen kesehatan kerja. Ada SMK 3 gitu kan. Jadi kutipan regulasinya itu ada di PP nomor 50 tahun 2012. Ya, kurang lebih itu lah. Terus ada Permenaker nomor 5 tahun 96. Terus ada lagi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Terus PP juga bisa baca lah. Banyak lah itu peraturan perundang-undangannya ya. Gitu. Yang penting mah sebenarnya segala sesuatu sudah ada yang mengatur, sudah ada yang membuat secara regulasi gitu posisinya, hanya tinggal teman-teman mematuhi saja. Walaupun memang kadang kita tuh ngerasa ribet ya ketika kita menggunakan APD itu nggak biasa, nggak enak gitu. Memang nggak enak gitu, karena yang namanya baik itu pasti akan menyiksa gitu. Beda dengan yang buruk gitu. Yang baik itu menyiksa diri kita. Kayak contoh misalkan untuk teman-teman yang memang smoker misalkan ya. Ketika teman-teman tidak smoker, tersiksa nggak? Tersiksa. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan hal yang buruk gitu posisinya. Oke, berarti merokok itu adalah hal yang buruk. Sudah jelas. Karena posisinya ketika teman-teman lihat di rokok itu kan, merokok dapat menyebabkan kantong kering gitu ya, serangan jantung, impotensi dan lainnya, tapi tetap dirokok. Tapi dirokok. Iya, udah tahu jelek ya. Padahal yang enak itu dirokok. Nah, gitu. Ampun ya mah. Oke Pak Egi, mengenai masalah regulasi K3 ini, gitu kan. Ini masih banyak nih. Masih banyak. Mengenai K3 nanti kita akan bahas lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Stay terus di Obeng. Obrolan Engineering.